Bahasan kali ini datang dari 1/9 Animaster Vodka Mirror yang baru hari ini datang, dan ini cukup beda gitu ya tampilan boxnya dari versi sebelumnya yang gua review. Di sini ada perubahan dari bagian boxnya. Ini lebih dibuat transparan semuanya dari depan kayak gini, nggak ada box-box seperti yang kemarin. Terus kemudian di sampingnya masih tetap pakai gambar-gambar kayak gitu, dan di belakangnya ini yang lebih rame karena di bagian depan itu memang buat nampilin isinya kayak gitu-gitu. Dan ya, bagian sini modelnya begini. Jadi oke, mari langsung kita buka aja buat tahu seperti apa kualitasnya, seperti apa isinya, dan apa aja yang bisa kita bahas dari figur satu ini. Let's go. Oke, jadi model bukaannya tuh dari sini, dan ini cukup tebal plastik mikanya, dan ada plastik pelapisnya lagi, dan gue nggak ngerti kenapa mesti dilapisin, yang pada akhirnya ya hancur semua. Ya, kita keluarin dulu. Dan di sini ada manualnya ya, informasi-informasi tentang figur itu sendiri dan bisa apa aja. Terus kemudian di sini ada 2 blister. Untuk yang lapisan paling bawah ini berisi, waduh ini berat banget ya. Ini berisi stand base-nya dan juga aksesoris yang digendong itu atau backpack-nya. Blister pertama ini isi semuanya ada di sini, dan jadi di sini tuh ada perbedaan dari seri sebelumnya yang pernah gue bahas. Itu adalah di sini ada beberapa pengurangan, dan kita keluarin dulu figurnya. Jadi ada beberapa pengurangan seperti decalnya udah nggak ada, dan di sini beberapa mukanya semuanya udah dalam bentuk jadi gitu ya. Jadi yang kemarin tuh masih ada di bawain stiker dan muka polosan yang mesti kita tempel, yang menurut gue juga nggak guna, dan mereka akhirnya kurangin itu, singkirkan itu semua karena memang nggak penting juga. Lanjut kita beresin semuanya dulu, dan di sini ada updatean juga dari blisternya bahwa sekarang tuh untuk aksesorisnya kayak kepala kayak gini tuh gampang banget diambil, beda sama yang versi sebelumnya yang agak sulit untuk diambil. Dan ya, kita masih ada giveaway ya sampai akhir November untuk figur yang Ono. Lo cuma perlu komen di video gua sebelumnya soal bahasan dari Sena itu, dan lo bisa bawa pulang figur sekeren itu gratis, free, tanpa dipungut biaya apapun. Semua terima beres, dan tinggal lu rakit dan kemudian lu pajang. Jangan lupa cek videonya dan langsung join di sana ya. Free untuk siapapun, bebas. Oke, di sini kita masih dapat kualitas figur yang sama ya. Bahannya dari silikon yang kenyal ketika dipencet. Jadi kalau dari info di buku manualnya, di sini tuh di bagian silikonnya tuh nyatu semua, kemudian baru di sini dipotong-potong apa segala macam kayak gitu. Jadi ya ini mungkin semuanya bisa dilepas, cuman gua nggak tahu apakah ada sesuatu di balik semuanya, gua nggak tahu ya. Apakah harus dilepas? Kayaknya enggak sih, nggak perlu sih. Gue pakai sarung tangan kayak gini karena males aja gitu. Gampang banget kotor dia tuh. Jadi ketika misalnya tangan gue kotor abis megang apa gitu, terus megang dia bakal langsung ngebercak kayak gitu-gitu. Dan ya ini detail dari rambutnya gue suka banget di bagian belakang di sini tuh gimana gitu, gemes gitu. Terus kemudian di bagian poninya di sini agak nggak simetris ya, karena memang dia tuh lagi ya potongannya kayak gitu dan dia berangin-angin. Terus kemudian di sini kupingnya ada bagian transparan yang bikin makin seksi aja. Dan di bagian perutnya di sini ini elastis juga ya. Ada apa di balik? Lupakan itu semua. Dan di sini ada aksesoris juga yang udah terpasang di bagian tangan ini, dan ini joinnya cukup enak ya. Dan figur gue yang kemarin tuh ada masalah di bagian paha sini, yang ini tuh sepertinya sejauh ini masih aman ya, nggak lus-lus banget. Dan ini gue pastiin gampang lus di bagian sini ketika lu misalnya suka banget pose-posein. Dan untuk kupingnya di sini kita dikasih 2 tambahan lagi yang gue belum buka, dan kayaknya gue nggak perlu ngebuka ya, buat apa juga. Kalau dia kayaknya bentuknya sama aja, jadi nggak gue buka. Di sini kita kemudian dapet 3 muka dengan ekspresi apa ya, innocent ya, polos ya, atau ekspresi apa ini? Ada yang bisa jelaskan? Terus kemudian ada juga yang apa nih, panik, sedih. Ya ekspresinya semua kayaknya lebih ke arah sensual sih. Dan kemudian di sini ada yang ya ini favorit gue lagi, balik lagi ya, gue lebih suka yang pakai masker kayak gitu, dan ini lentur jadi aman, nggak bakal ketunyuk-tunyuk juga, jadi aman aja. Kemudian ada poni cadangan yang di sini tuh bakal dipakai untuk muka yang ini, dia pakai poni khusus yang ini, jadi biar nggak tubrukan sama si penutup pantai itu. Kemudian kita di sini dikasih pistol kayak gini, dan ini jumlahnya ada 4 ya, ada 4, banyak banget, dan gue nggak ngerti kenapa ada 4 gitu. Dan ini bahannya PVC, tampak murah juga, jadi entahlah ya, gue nggak suka di bagian bahan ini sih, kayak kelihatan banget murah gitu loh. Oke, selanjutnya ada beberapa part tangan di sini yang banyak banget, ada 8 ya kan.
Dan di sini ada dua adaptor untuk megang si aksesoris yang ini. Dan selanjutnya ada juga backpacknya di sini. Gua rasa nggak begitu ribet ya. Cuman di sini gua menemukan satu hal yang agak kurang enak, yaitu loose banget di bagian yang situ tadi. Kemudian yang paling favorit gua di sini adalah stand base-nya. Entah kenapa ya, pertama kali gua ngeliat figur ini tuh dari stand base-nya tuh udah seru banget gitu. Desainnya dia tuh bener-bener kayak tebel kayak gitu ya, tapi nggak yang polos-polos amat gitu. Nggak yang kelihatan bulky gitu gimana, tapi lebih seksi aja. Dan di sini tuh ada kompartemen yang menurut gue juga nggak begitu penting, nggak begitu guna ya. Lebih baik dimasukin kembali ke dusnya ketika aksesoris-aksesoris itu nggak kepake dan lu nggak ada niatan buat ganti-ganti posenya atau ganti-ganti dia megang apa. Jadi ya ini sebenarnya nggak begitu guna. Dan ini stand base-nya ada dua mode, ada mode tunjuk kayak gitu dan ada mode capit yang harus diganti-ganti gitu, bergantian gitu. Kemudian di sini juga kita dikasih obeng yang biasanya tuh kalau Tamiya tuh kita dikasih obeng plus ya, di sini dikasih minus gitu, obeng min. Kita mulai bahas ke figurnya. Kita bahas detailnya dulu ya, seperti apa. Jadi di bagian tangan ini gue suka banget di bagian transparan warna biru gradasi ke ungu kayak gitu-gitu, dan itu tuh gemesin gitu. Terus kemudian di bagian teteknya juga di situ ada gradasi warna biru dan ungu yang transparan juga, tapi nggak ada apa-apa sih yang kelihatan dari luar sini. Terus kemudian di bagian paha di sini juga seksi banget di bagian warna biru dan ungunya, dan ada stikernya juga di situ. Cuman ini udah mateng ya, mungkin gua nggak tahu dia di coating udah oke. Jadi nggak bisa ngeletek juga. Jadi aman. Terus kemudian untuk kakinya di sini burem campuran antara PVC dan depannya mungkin ABS gitu ya. Dan di bagian bawahnya kayak gini, dan ini artikulasi tungkainya tuh cukup ganggu karena dia tuh gampang nyelip juga mungkin nanti. Kemudian untuk bagian belakangnya cukup simpel ya, nggak ada penutupnya juga. Dia ditutupin pakai backpack. Jadi cuma pakai kancut sama pakai BH yang begitu-gitu. Kita coba artikulasinya ya, mulai dari kupingnya dulu. Di sini ada join seperti Revoltech punya, terus kemudian di rambutnya ada juga semacam itu, jadi bisa digeser-geser kayak gitu. Dan untuk kepalanya ini leluasa banget, untuk dongaknya dia ternyata nggak seleluasa itu. Kemudian untuk nunduknya oke. Untuk dongaknya ini bakal mantul lagi gitu, jadi nggak begitu jauh. Tangannya atau pundaknya kita bisa naikin setinggi ini, dan ya gue paling suka tuh bagian pundaknya tuh bakal ngebentuk otot kayak gitu sih. Dan di sini keteknya oke, masih sama, tapi ini kayaknya lebih oke ketimbang yang versi sebelumnya. Dan untuk muternya gue nggak berani muter deh. Gue nggak berani muter 360 karena ya nggak guna juga, nggak penting juga. Terus kemudian untuk bicepnya di sini ada putar-putar juga. Di sini armornya ada artikulasinya juga. Dan oke, ini cukup tajam di sini. Untuk sikunya di sini kita coba paksa dia. Ya mentok sampai segitu doang, jadi nggak bisa rapet. Dan untuk tangannya di sini pakai join yang sama seperti yang ada di Revoltech juga. Jadi ada benjolan di situ, tapi masih aman ya, masih nggak ganggu-ganggu banget kayak yang ada di Revoltech punya. Terus kemudian untuk torsonya di sini kita bisa ngapain aja. Normalnya mungkin kayak gini, kita tarik ke belakang bisa naik segini, dan untuk membungkuknya di sini jadi berasa nggak ada aja sih untuk membungkuknya. Dan puter-puter di bagian pinggang perutnya itu ada dikit, dan gue nggak berani maksa di bagian silikonnya karena ya itu terlalu beresiko, dan gue takutnya adalah dia tuh sobek kayak gitu aja sih. Normal kan? Normal dong. Terus kemudian untuk kakinya bisa ngangkang oke, dia mantul ya. Dan ini tuh bagian join ini tuh agak berat gitu, maksudnya agak seret. Gue takut salah gerak juga sih. Ini setinggi ini gitu ya. Ini posisi berdirinya kayak gimana? Nah, dia setinggi ini ya mungkin bisa split ya. Tapi dia bakal mantul lagi tuh. Terus kemudian untuk kedepannya segini tinggi ya, dan ini lemak di bagian sini juga bakal ngejeplak. Ya lucu aja sih. Terus kemudian untuk belakangnya setinggi ini, dan ya kehimpit sama bokong yang ada di sebelah situ. Terus kemudian untuk putar-putarnya di sini di bagian paha seperti biasanya, dan untuk dengkulnya sendiri di sini cukup rapat sampai nyentuh ke punggung. Untuk heelsnya itu nyentuh ke sana. Jadi tangannya nggak serapat di bagian dengkulnya, dan ini ya kenapa banget tangannya nggak bisa sejauh itu. Terus kemudian untuk bagian bawah di sini ada di bagian sini join seperti Revoltech juga, bisa tilt. Sepertinya nggak bisa. Dan untuk heelsnya di sini bisa gerak.
dan ada toe artikulasi di bagian sini. Seperti itu artikulasi yang bisa kita dapetin, dan menurut gue sih memang figur yang artikulatif tapi dengan visual yang benar-benar rapet kayak gini, seamless banget, menurut gue itu udah nilai plus ya. Ada nilai plusnya adalah ketika Joey-nya itu nggak tampak sama sekali dan dia terlihat lebih real kayak gitu ya. Meskipun realnya di sini versi anime punya. Dan jujur aja gue nggak berani ketika memposein dia tuh lebih luas lagi atau maksain dia untuk meliuk-liuk gitu di bagian silikonnya karena gue takut sobek. Oh ya, dan selain di bagian bokong ini yang kenyal sekarang juga di bagian dada itu kenyal. Jadi semuanya di bagian badan yang kulit ini kenyal. Kecuali mukanya memang nggak kenyal. Jadi ya udahlah ya. Ini serius buat berdiri aja kayak gini tuh agak susah dan cenderung mengerikan ya. Kalau menurut gue sih memang idealnya dia tuh pakai stand base-nya dipakein. Jadi jangan berdiri kayak gini di display, itu tuh serem banget dan dia bisa ngejoprak ke gores paku atau apa segala macam, udah baret-baret. Jadi pastiin pakai stand base-nya. Dan ya untuk dipasangin di stand base-nya itu tuh ada dua mode kayak yang tadi gue bilang. Di sini bisa pakai colok, dan ketika misal pun dipakein backpack dan kita nggak mau pakai yang cepitan, kita masih bisa pakai colok dengan kita membuka penutup bokongnya atau penutup di area kancutnya. Dan kita tunjuk aja di sini. Kalau menurut gue tipe yang ini lebih oke ya, karena nggak ganggu bagian pinggang yang ada japit-japitnya itu. Lanjut di sini kita bahas sebenarnya peruntukannya untuk siapa figur semacam ini. Yang ketika kita lihat di boxnya di situ tuh tertulis juga untuk 15 tahun plus ya, karena memang ini figur yang tidak rekomen untuk anak-anak ya, karena dari bentuk visualnya dan peruntukannya juga memang sama sekali jauh dari konten anak. Yang menurut gue juga agak cukup rancu gitu ya, bahwa 15 tahun plus seharusnya mungkin 17 tahun plus ya, karena ya gue nggak tahu. Memang ini action figure yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang berbau sensual, meskipun dari visualnya memang tampilannya cukup seksi ya, dengan bentuknya seperti itu, dengan ya penampilannya benar-benar sebegitunya, penuh dengan keterbukaan ya, bukan dalam artian kejujuran tapi lebih ya gitu-gitulah. Jadi entahlah ya, gue masih menimbang-nimbang gitu. Sebenarnya dari fitur artikulasi misalnya, figur ini nawarin banyak poin artikulasi yang ada di figur ini, termasuk sampai ke backpack, sampai ke kuping, sampai ke ya oke lah di jarinya memang nggak ada. Tapi bagian silikon itu, gue jujur aja sampai saat ini tuh masih belum tahu kadar dia tuh bisa bertahan sampai berapa. Mungkin orang-orang yang sudah terbiasa dengan pitchen bisa komen seberapa lama figur-figur yang seamless body kayak gini tuh bisa bertahan gitu. Komen aja ya, biar gue tuh biar gue tuh dapat insight baru gitu. Karena jujur ya ini kali kedua atau figur kedua yang gue punya dari seri Animaster dengan berbahan yang kenyal kayak gitu. Bahkan ini untuk di display di tempat umum, misalnya di ruang terbuka, ruang publik di dalam rumah. Gue nggak tahu ya apakah ini masih masuk ke dalam kaidah yang wajar sebagai action figure pajangan atau lebih ke arah yang ya mungkin forbidden gitu untuk sebagian orang atau sebagian budaya tertentu. Gue belum tahu sejauh ini dan gue belum majang itu di tempat umum, masih di tempat yang tertutup untuk private aja. Jadi sampein juga tanggapan kalian soal bagaimana mengelola figur ini dalam hal display misalnya atau apapun semacam itulah. Dan apa yang biasa atau kemungkinan apa yang mungkin bakal lu lakuin terhadap figur semacam ini dengan bahan yang kenyal seperti itu. Apakah bakal dimainin, dipose-posein tiap hari atau diganti-ganti pose dan aksesorisnya sesering mungkin, atau ya udah biarin ngejogrok sampai berlumut, sampai berjamur. Sampai di komentar ya pendapat-pendapat atau insight-insight yang lu punya soal figur semacam ini. Ya, dan ini ketika dibandingin sama Whiskey Sour yang sebelumnya gua bahas itu, ada semacam sedikit perbedaan ketinggian di situ. Dan untuk shape badannya sih kalau menurut gue mungkin sama aja ya, nggak ada bedanya. Cuman yang Whiskey Sour memang lebih tertutup bajunya, sementara yang Vodka Mirror ini memang ya dia buka-bukaan, dia lebih sembarangan, serampangan kayak gitulah. Untuk secara keseluruhan sih kalau menurut gue dari segi kualitas dan ya build quality-nya masih sama semua sama. Cuman ya memang dari skin tone-nya itu ada sedikit perbedaan, bahwa yang Vodka Mirror itu agak sedikit lebih pink. Whiskey Sour dia memang lebih pucat. Ya mungkin kalian bisa komen lah ya, apakah shape badannya memang beda. Yang gue lihat di sini agak sedikit beda, entah gimana ceritanya. Apa memang itu beda atau cuma karena beda baju aja jadi kelihatan beda. Coba komen aja.
Jadi sepertinya itu aja bahasan kita kali ini, karena gue juga nggak cukup banyak informasi soal figur ini, karena semua tertulis dalam bahasa Mandarin juga, yang cukup ribet untuk kita mengetahui banyak hal dari background story-nya atau apa segala macam. Jadi gitu, sejauh ini itu yang bisa gue share ke kalian semua, dan silakan sampaikan pendapat lu kalau memang perlu menyampaikan sesuatu, dan like video ini kalau memang suka, dan ya subscribe tentunya, tuh gue apresiasi banget. Dan ya itu aja bahasan kali ini, dan ya sekali lagi gue sampein bahwa giveaway kita masih ada sampai akhir November, jadi jangan sungkan, jangan ragu, langsung aja ikutan, langsung join, langsung komen di sana, amanin slot kalian, jangan sampai kehilangan momen yang luar biasa ini. Jujur itu figur yang keren banget, dan ini third party, bukan bootleg, bukan KW-KW. Jadi ya oke lah, bisa dibilang dia tuh niru konsep Gundam tapi nggak yang nge-bootleg gitu-gitu. Jadi dia memang ada kreativitasnya untuk menciptakan desain sendiri dengan narasi yang mungkin bakal muncul nantinya. Jadi amanin slot kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.